Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul apakah saham BMRI ini harus di cut loss atau malah average down? Lihat beberapa data penting ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, jika kamu mungkin lagi bingung antara pilihan tadi, entah itu cut loss ataupun harus average down saham BMRI, mungkin video ini bisa membantu. Saya akan menampilkan beberapa informasi yang berada di laporan tahunan tahun 2024 BMRI, dan ada juga beberapa informasi yang saya rekap secara manual. Sehingga semoga saja video ini bisa memberikan pemahaman dan informasi baru kepada kamu. Kita langsung bahas saja. Pertama kita lihat dari informasi detail keuangan Bank Mandiri, tapi untuk data ini saya tidak akan bahas secara lebih terperinci, mengingat sebelumnya saya sudah sempat bahas dari video-video sebelumnya. Pada intinya Bank Mandiri ini menghasilkan laba bersih sebanyak 55,8 triliun di tahun 2024. Kamu bisa lihat berbagai informasi keuangan dari tampilan ini, entah itu dari pendapatan, likuiditas, aset, kredit, kualitas aset, profitabilitas, dan permodalan. Semuanya tercantum pada tampilan yang kamu lihat ini. Nah, pada video kali ini saya tertarik menampilkan beberapa informasi terkait target harga Bank Mandiri untuk analisa-analisa yang sudah dibuat. Kita lihat secara sekilas. Pertama, Indo Premier dengan target harga 8.000 berdasarkan tanggal 31 Januari tahun 2024. Untuk detail analisanya silahkan kamu baca berdasarkan tampilan yang ada ini. Kedua ada DBS dengan target harga 7.500 berdasarkan tanggal 31 Januari tahun 2024. Ketiga ada CLCA dengan target harga 6.700 berdasarkan data tanggal 1 Februari tahun 2024. Keempat ada JP Morgan dengan target harga 8.000 berdasarkan tanggal 25 Oktober tahun 2024. Kelima ada HSBC Global Research dengan target 7.700 berdasarkan data tanggal 31 Oktober tahun 2024. Keenam ada UOB Kenyan dengan target harga 8.120 berdasarkan data tanggal 4 November tahun 2024. Nah, dari beberapa data yang ada ini bisa kamu lihat bahwa 6 analis ini menghasilkan angka harga saham atau target harga saham yang relatif cukup tinggi. Target yang paling rendah ada di CLSA dengan target 6.700 berdasarkan data tanggal 1 Februari tahun 2024. Memang kita juga harus mengupdate terkait analisa ini karena berdasarkan data yang kamu lihat ini, tanggal datanya sudah terlanjur jauh jika dibandingkan dengan video ini dibuat pada bulan April tahun 2025. Contohnya saja bisa kamu lihat di sini tanggal data untuk Indo Premier 31 Januari, DBS 31 Januari, CLSA 1 Februari, JP Morgan 25 Oktober, HSBC 31 Oktober, dan UOB Kenyan 4 November. Sehingga untuk informasi terbarunya silahkan kamu update berdasarkan data yang bisa kamu lihat di media sosial maupun dari sumber resminya. Yang mau saya tekankan di sini adalah pada tahun 2024, beberapa analis ini masih menghasilkan target harga yang relatif tinggi untuk saham BMRI ini sendiri. Apalagi jika dibandingkan dengan harga saat video ini dibuat pada bulan April tahun 2025. Memang ini tidak apple to apple. Kenapa? Karena data-data di analisa ini kamu bisa lihat tanggalnya merupakan data dari tahun 2024. Sedangkan saat video ini dibuat di bulan April tahun 2025, tentu mereka memiliki pertimbangan yang mungkin adanya penyesuaian terkait target harganya. Tapi yang poin inti saya ingin tekankan sini adalah berdasarkan kinerja di tahun 2024, kamu bisa lihat bahwa banyak analis yang masih cukup optimis dengan saham BMRI ini sendiri. Meskipun pada tahun 2025 mungkin terjadi beberapa penyesuaian sehingga mereka menurunkan untuk target harganya dengan mempertimbangkan faktor makroekonomi maupun faktor perusahaan dari sisi laporan keuangannya. Kita tidak tahu untuk informasi pastinya seperti apa. Yang jelas bisa kamu lihat dari data laporan tahunan Bank Mandiri per tahun 2024, banyak analis yang masih cukup optimis dengan saham ini. Bagaimana dengan kamu? Ini merupakan data per tahun 2024. Untuk tahun 2025, apakah ada penyesuaian? Kita tunggu saja untuk informasi terupdate-nya seperti apa. Nah, sekilas kita bahas tentang informasi umum tentang Bank Mandiri ini. Bisa kamu lihat, perusahaan ini sudah listing di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2003 dan memiliki karyawan sebanyak 38.874 per Desember tahun 2024. Artinya Bank Mandiri ini merupakan salah satu perusahaan raksasa di Indonesia yang mana kamu bisa melihat bahwa memiliki pengaruh untuk ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
Nah, perusahaan memiliki 1 kantor pusat, 9 entitas anak, 4 entitas cucu, 139 kantor cabang, 2.053 cabang pembantu, 12.892 ATM, 7 kantor luar negeri. Ini merupakan informasi terkait data jaringan kantor Bank Mandiri, di mana kamu bisa lihat bahwa mereka memiliki lini bisnis, entah itu secara nasional maupun internasional. Untuk entitas anaknya dan entitas cucu bisa kamu baca di sini. Yang jelas perusahaan-perusahaan ini juga tentu akan mempengaruhi untuk kinerja keuangan Mandiri Group secara keseluruhan. Dan tentunya diharapkan untuk anak usaha maupun entitas cucu bisa menghasilkan kontribusi yang cukup baik kepada kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. Sebagai informasi, Bank Mandiri didirikan melalui penggabungan usaha Bank Bumi Daya, BBD, Bank Dagang Negara, BDN, Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Eksim, dan PT Bank Pembangunan Indonesia atau BAPINDO. Pada tanggal efektif penggabungan usaha, semua aset dan liabilitas bank peserta penggabungan dialihkan ke Bank Mandiri sebagai bank hasil penggabungan. Semua operasi dan aktivitas bisnis bank peserta penggabungan dialihkan dan dioperasikan oleh Bank Mandiri. Bank Mandiri mendapat tambahan modal disetor sebanyak Rp1 juta nilai penuh atau setara dengan 1 lembar saham yang merupakan sisa saham yang dimiliki oleh pemerintah pada masing-masing bank peserta penggabungan. Pada tanggal efektif dimaksud, bank peserta penggabungan secara hukum dibubarkan tanpa proses likuidasi dan Bank Mandiri sebagai bank hasil penggabungan menerima seluruh hak dan liabilitas dari bank peserta penggabungan. Sebagian orang mungkin sudah tahu bahwa Bank Mandiri ini merupakan penggabungan dari 4 bank ini. Dan hingga video ini dibuat pada tahun 2025, Bank Mandiri masih menghasilkan kinerja yang konsisten tumbuh dari tahun ke tahun dalam jangka panjang tentunya. Jika kita bandingkan dengan kinerja keuangan Bank Mandiri pada awal tahun 2000-an dibandingkan dengan tahun 2024, tentunya sudah menghasilkan kenaikan yang sangat signifikan. Itu artinya meskipun Bank Mandiri ini dulunya merupakan penggabungan dari 4 bank, tapi hingga tahun 2025 ini Bank Mandiri masih menghasilkan kinerja yang sangat memuaskan. Nah, selain itu kamu juga bisa lihat di sini bahwa Bank Mandiri ini memiliki gedung yang sangat megah, sehingga hal itu juga mungkin bisa mempengaruhi psikologi kamu apabila kamu merupakan pemegang saham Bank Mandiri ini, di mana saat kamu beraktivitas kamu melihat gedungnya yang sangat megah dan operasional bisnis yang masih berjalan dengan baik. Sehingga meskipun harga sahamnya turun, asalkan kamu membeli di valuasi yang masih masuk akal dan asalkan kinerjanya bertumbuh, mungkin kamu masih bisa memiliki psikologi yang tenang untuk hold saham ini, meskipun harga sahamnya terjun bebas. Sekilas kita lihat tentang pemegang saham terbesar per tanggal 31 Desember tahun 2024. Bisa kamu lihat di sini, mayoritas saham Bank Mandiri ini masih dimiliki oleh badan usaha asing, seperti pemegang saham nomor 3 hingga nomor 10 yang bisa kamu lihat di sini. Itu artinya meskipun ada isu bahwa terjadi capital outflow yang cukup besar, tapi berdasarkan data per tanggal 31 Desember tahun 2024, mayoritas saham Bank Mandiri ini masih cukup banyak dimiliki oleh badan usaha asing, tentunya setelah Negara Republik Indonesia dan Indonesia Investment Authority. Nah, ini merupakan hal menarik yang ingin saya tampilkan kepada kamu. Per tanggal 1 Januari tahun 2024, tercatat untuk kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi adalah 69 juta lembar saham atau sekitar 0,07%. Tapi per tanggal 31 Desember, total kepemilikan saham mereka naik menjadi 96 juta. Dari yang awalnya 69 juta dengan persentase 0,10%. Itu artinya Dewan Komisaris dan Direksi ini memiliki penambahan kepemilikan lembar saham. Saat harga saham Bank Mandiri mengalami penurunan, pemimpin perusahaan malah menambah kepemilikannya. Apakah artinya jika kamu merupakan seorang pemimpin perusahaan dan kamu melihat harga saham perusahaan kamu mengalami penurunan dan kamu melakukan pembelian, bagaimana tanggapan kamu terkait hal tersebut? Berarti pemimpin perusahaan ini melihat adanya peluang dari saham BMRI ini, sehingga meskipun harga sahamnya turun, dengan kinerja yang meningkat, mereka malah melakukan penambahan kepemilikan. Nah, sebelumnya saya juga sudah sempat membuat terkait historical dividend BMRI sejak tahun 2015 hingga tahun 2025. Untuk data ini saya rekap secara manual, sehingga mohon cek lagi datanya, bisa saja ada salah input atau salah hitung. Bisa kamu lihat di sini berdasarkan informasi terkait total dividen per share yang sudah dibagikan untuk growth setiap tahunnya dan simulasi untuk penerimaan dividen jika kita memiliki 100.000 lembar saham. Poin inti yang ingin saya bahas adalah untuk dividen per share BMRI ini bisa dikatakan cukup mengalami pertumbuhan dalam jangka panjang, sehingga hal itu akan semakin memperbesar kemungkinan bisa balik modal hanya dari dividen saja.
Memang untuk BMRI ini sendiri memiliki dividen yang cenderung konsisten dari tahun ke tahun. Dan untuk tahun 2025 sendiri, angka dividen per share-nya mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena porsi dividen payout ratio-nya semakin besar. Sehingga hal itu bisa memperbesar kemungkinan kamu untuk bisa memiliki saham BMRI dan dividennya dengan lebih besar lagi di masa depan. Meski begitu, kita juga harus mempertimbangkan setiap bentuk risiko yang mungkin saja bisa terjadi. Hingga video ini dibuat, memang BMRI masih merupakan salah satu perusahaan dengan laba terbesar di Indonesia yang masih menghasilkan kinerja atau laba yang positif, setidaknya berdasarkan data hingga bulan Februari tahun 2025 dibandingkan periode sebelumnya. Tapi kedepannya kita juga harus mempertimbangkan berbagai risiko yang ada. Sehingga jika kembali lagi kepada judul video ini, apakah harus cut loss atau average down? Jika kamu masih yakin dengan perusahaan ini, perusahaannya masih memiliki kinerja yang tumbuh, prospeknya masih cerah, dividen per share-nya masih meningkat, manajemennya juga masih berkualitas, mungkin tidak ada salahnya mempertimbangkan untuk hold saham ini dan bisa average down apabila harga sahamnya berada pada angka yang menarik bagi kamu. Tapi jika kamu mungkin sudah ragu dengan saham ini, silahkan kamu pertimbangkan untuk cut loss. Intinya semuanya tergantung kepada analisa kamu sendiri. Saya hanya menampilkan informasi yang ada di laporan tahunan perusahaan ini, bagaimana sikap direksi dan komisaris perusahaan saat harga sahamnya mengalami penurunan, dan informasi-informasi menarik yang bisa kamu lihat tadi. Ini juga merupakan informasi rekapan yang bisa kamu lihat berdasarkan data dividen per share yang sudah dibagikan dalam beberapa tahun terakhir. Nah, semoga saja dengan video ini kamu jadi bisa memiliki pertimbangan untuk memilih apakah ingin cut loss, hold, atau average down saham BMRI ini sendiri. Tapi ingat, sebagai informasi ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Sebelumnya juga saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Semoga bermanfaat. Nah, saya mau menampilkan dua artikel kepada kamu yang cukup menarik. Artikel ini ditulis pada tanggal 11 April tahun 2025 yang saya kutip dari investor.id dengan judul Danatara ancang-ancang jadi liquidity provider pasar modal Republik Indonesia. Detailnya sebagai berikut. OJK menyambut baik niat BPI Danatara untuk terjun sebagai pemasok likuiditas alias liquidity provider di pasar modal Indonesia. Pembicaraan-pembicaraan untuk itu sudah dilakukan, ungkap Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam konversi pers dari hasil rapat Dewan Komisioner bulanan bulan Maret tahun 2025. Dia menuturkan OJK memang melihat dan mendorong perlunya penguatan investasi domestik di pasar modal tanah air. Gagasan itu secara spesifik ditunjuk kepada para investor institusi atau institusional investor dalam negeri, khususnya Danatara, beserta anggota holding untuk ikut serta menjaga stabilitas dan perkembangan pasar modal Indonesia. Juga yang ingin kami dorong dan lihat ke depan adalah penguatan dari investasi domestik di pasar modal kita, khususnya oleh investor institusional atau institusional investor, termasuk di dalamnya adalah dari lembaga jasa keuangan milik pemerintah atau BUMN. Danatara dan anggota holding memang punya kapabilitas untuk menjadi liquidity provider di pasar saham Indonesia. Lebih dari sekedar niat, langkah Danatara dan anggota holding untuk investasi saham langsung ke pasar modal sudah masuk tahap koordinasi. Dalam kaitan ini, koordinasi dengan Danatara yang jadi holding dari lembaga jasa keuangan pemerintah dilakukan untuk juga mendorong kemungkinan lebih besar lagi bagi lembaga jasa keuangan di bawah Danatara melakukan investasi di pasar modal sebagai institusional investor. Di samping itu, Mahendra bilang OJK sendiri telah berupaya menekan volatilitas di pasar modal dalam beberapa waktu belakangan, seiring pengaruh ketidakpastian global. Beberapa yang telah dilakukan misalnya proses buyback tanpa RUPS, hingga penyesuaian ketentuan trading halt dan batas auto rejection bawah atau ARB. Danatara dinilai banyak pihak punya peluang besar untuk berinvestasi di pasar saham terbuka guna memaksimalkan return dan diversifikasi aset. Dengan mengelola aset BUMN senilai 900 miliar US dollar atau sekitar 14.715 triliun, lembaga ini dinilai memiliki potensi menjadi liquidity provider bagi pasar modal Indonesia dan mendorong indeks harga saham gabungan ke level tertinggi. Kami berpandangan bahwa peluang dana tersebut masuk ke pasar saham terbuka cukup besar, terutama dalam rangka diversifikasi dan optimalisasi return. Namun hal ini tentu perlu perhitungan yang matang, serta mempertimbangkan momentum yang tepat, kata Vice President Head of Marketing Strategy and Planning PT Kiwon Sekuritas Indonesia. Namun dia juga mengingatkan adanya potensi resiko jika intervensi Danatara di pasar modal terlalu dominan.
Jika dana Tara terlalu aktif di pasar, bisa menimbulkan ketergantungan yang berisiko bagi pergerakan pasar. Hal senada diungkapkan pendiri stocknow.id, Hendra Wardana, yang menyebut bahwa dana Tara memang memiliki peluang besar untuk menjadi liquidity provider bagi saham-saham BUMN maupun pasar modal secara keseluruhan. Dengan model yang mengacu pada Temasek Holding Singapura, dana Tara berpotensi menjaga stabilitas harga saham BUMN, mengurangi volatilitas akibat aksi jual investor asing, serta meningkatkan kepercayaan pasar terhadap fundamental emiten BUMN. Menurut Hendra, jika dana Tara mampu memainkan peran sebagai stabilitas IHSG, dampak negatif dari arus modal keluar atau capital outflow dapat diminimalkan. Peran ini akan membuat pasar saham lebih tahan terhadap guncangan eksternal, memberikan kepastian bagi investor, serta mengurangi tekanan terhadap rupiah, ujar Hendra. Nah, dari data ini kamu bisa lihat bahwa ada kemungkinan dana Tara ini tertarik masuk ke pasar saham, khususnya untuk menjadi liquidity provider. Kita lihat saja ke depannya perkembangannya seperti apa. Tapi bagi kamu yang belum tahu terkait liquidity provider, saya mau menampilkan satu artikel lagi yang saya kutip dari IDX Channel yang ditulis pada tanggal 13 Desember tahun 2024 dengan judul Aturan Turunan Penyedia Likuiditas Terbit di 2025, Indi Penjelasan Bursa Efek Indonesia. Dengan hadirnya regulasi ini, maka sekuritas dapat secara legal menyediakan kuotasi bid dan offer bagi emiten-emiten yang dinilai tidak liquid. Tahun depan kita akan ada liquidity provider, kata Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Iman Rachman dalam acara HUT Asosiasi Emiten Indonesia di Main Hall BI, Jakarta, Jumat tanggal 13 Desember tahun 2024. Sebagai catatan, liquidity provider merupakan perusahaan perantara perdagangan efek atau sekuritas atau pihak yang disetujui oleh OJK. Apabila itu sekuritas, maka izinnya juga wajib diperoleh dari penyelenggara pasar, dalam hal ini Bursa Efek Indonesia. Liquidity provider diwajibkan menyediakan likuiditas, dalam hal ini penawaran jual dan permintaan beli atau kuotasi bid dan offer atau ask. Dalam aturan ini juga ditegaskan bahwa kuotasi atas efek tertentu yang dilakukan liquidity provider tidak melanggar pasal 91 dan pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal, yang juga telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Perusahaan tercatat, ujar Iman, dimungkinkan dapat memakai jasa liquidity provider untuk memastikan likuiditas perdagangan. Hal ini dinilai cukup strategis saat bursa mewajibkan emiten untuk memenuhi likuiditas dengan potensi masuk dalam papan pemantauan khusus skema full call auction. Jadi, emiten dimungkinkan menunjuk likuiditas provider untuk membantu menjaga harga sahamnya atas transaksinya karena harus ada kuotasi. Hal inilah yang mungkin perlu sama-sama kita sosialisasikan kepada perusahaan tercatat, tutur dia. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan berbagai sentimen tersebut, bagaimana dampaknya terhadap pasar saham Indonesia? Semoga saja pada ujungnya berdampak positif bagi pasar saham Indonesia dalam jangka panjang dan tentunya mensejahterakan para pemegang sahamnya. Tapi dengan berbagai kebijakan yang telah diambil oleh Bursa Efek Indonesia dan OJK, kita bisa melihat bahwa pemerintah sebenarnya peduli dengan pasar saham Indonesia dengan berbagai kebijakan yang dibuat, entah itu trading halt, entah itu batas ARB, entah itu dengan adanya isu dana Tara akan masuk ke pasar saham sebagai liquidity provider dan lain sebagainya. Kita tunggu saja terkait kondisi pasar saham Indonesia. Tapi saya pribadi masih cukup yakin bahwa pasar saham kita masih bisa bertumbuh dalam jangka panjang. Tentu saja dengan berbagai kondisi ekonomi yang harus kita pertimbangkan juga, baik itu secara domestik maupun secara makroekonominya. Sebagai pemegang saham, kita tentu berharap yang terbaik kepada pasar saham kita. Tapi di sisi yang lain, kita juga harus memiliki mitigasi risiko yang baik agar supaya apabila ada kemungkinan terburuk yang terjadi, kita siap untuk menyikapinya. Nah, menurut kamu bagaimana dengan adanya isu ini? Apakah hal tersebut akan berdampak positif atau sebaliknya? Silahkan tulis di kolom komentar terkait pendapat kamu. Yang jelas, apapun hasilnya, kita tentu berharap hasil yang terbaik untuk pasar saham kita. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan sebagai informasi, video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untuk sumber resminya silahkan kamu lihat berdasarkan tampilan yang tadi sudah ditampilkan. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat.
Thank you.